dulu tuh saking gak ada banget gitu ya uang ya, itu tinggal sama mama itu di, kita ngomong nyebutnya itu gubuk derita. Kayak lagu aja dari Iya, soalnya emang kenapa, saking udah nggak sanggup bayar kontrakan waktu itu tuh, udah nggak sanggup bayar kontrakan. Jadi di bawah kontrakan itu tuh ada kayak rumah tapi dari bilik. tahu aku. Dari bilik itu. Hai, halo. Balik lagi di channel YouTube dia Betul sekali. aja channel. Jadi kali ini kita akan apa Pi? Ya kamu mau apa tadi? Bakal tanya-tanya kali ya. Apa sih? Kamu pengen tahu apa sih dari aku? Banyak sih sebenarnya. Enggak sih, hampir 80% aku tahu. Anjay. Berarti 20% nggak tahu. 20% Apa yang aku pengen belum. kamu tahu 20% itu? Kan kalau aku tahu kamu dari SMK ya. SMP udah tahu, udah cerita. Mungkin masa kecil kamu kali ya. Kenapa masa kecil aku? Ya gimana gitu. Oh, pengen tahu. Kan setahu aku kamu lahirnya bukan di Bogor kan ya? Bukan, aku Gimana? lahir bukan di Bogor. Aku itu lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang. Di rumah siapa? Enggak, maksudnya rumah Tahu rumah mertua siapa? mama kamu. Enggak. Jadi dulu tinggal di Tangerang, mama sama ayah itu tinggal di Tangerang. Berdua dia. Iya, ngontrak sih. Ngontrak di Tangerang. Kerja di sana. Ayah kerja di sono. Kalau ayah emang orang Tangerang, lahir di Tangerang ayah. Kalau aku di Tangerang. Nah, aku di Tangerang itu sampai umur 7 tahun, 8 tahun lah. Berarti lumayan juga ya. Ya, di Tangerang itu sampai umur 8 tahun. Nah, itu sudah 8 tahun itu aku akhirnya berhubung waktu itu tuh ada kasus ya, maksudnya bukan kasus sih, jadi ayahku tuh kena ada masalah gitu, jadi Di kerjanya apa gimana? ya di tempat kerjanya. Jadi tuh aku dikirim sama kakek, jadi ikut kakek di Ciamis. Nah, tinggal di Ciamis tuh dari umur 8 tahun, pokoknya aku kelas 2 SD di Ciamis. Mulai kelas 2 SD. Iya, 2 SD. Kelas 2 SD aku di Ciamis. Nah, kelas 2 SD udah mulai tuh ke Ciamis tuh. Tahun berapa ya lupa sih. Nah, Ciamisnya juga bukan Ciamis kota, Ciamisnya masih Ciamis. Ya, masih Ciamis pedalaman lah. Jadi belum ada angkot, motor kayak gitu. Jadi kayak ke pasar aja juga masih jalan gitu, masih jalan jauh pokoknya. Nah, itu di Ciamis. Ya. Di sana dari kakek siapa? Hah? Kakek ayah, kakek mama. Di Ciamis itu kakek dari ayah. Oh, dari ayah. Kalau dari mama kan udah nggak ada ya, di Bogor ya, di Bogor kalau kakek ini. Nah, itu udah di Ciamis. Nah, ya aku pernah punya kejadian lucu waktu aku itu kan waktu kecil. Kamu kalau waktu kecil udah bisa nyebok sendiri kalau gitu umur berapa? Gak tahu lah, aku mana ingat ya. Aku kelas 1 SD masih belum bisa nyebok sendiri tuh. Pernah 1 SD mah udah gede kali. Iya, belum bisa nyebok sendiri. Ya modelannya kayak si Jessie lah Dia gitu. sudah bisa, dia cebok sendiri. Iya, aku waktu itu belum bisa. Bodoh. Jadi rumah aku di Tangerang. Nah, di atasnya itu lapangan gede, ibarat kata kalau kayak di sini lah kayak lapangan Sakura. Ada pasar malam. Nah, mama itu ke pasar malam sama Pak Hari, sama Pak Dia, sama tetangga. Semua. Enggak semua tetangga ke pasar Nggak, malam. maksudnya semua adik kamu. Iya, Pak Dia masih bayi tuh, Pak Hari udah umur 3 tahunan, 4 tahun. Pak Dia udah ada. Nah, aku itu di rumah sendiri. Aku pernah itu aku mau pengen aku pokoknya aku di rumah.
aku nggak ada yang nyebokin ya, aku nggak bisa nyebok. Itu aku nangis teriak-teriak di rumah, nggak ada orang dikit pun. Udah lama, udah itu pokoknya sampai si nya kering. Iya. Amit. Pokoknya si nya itu sampai kering di pantat ya. Itu iya bener, aku nangis pokoknya teriak-teriak. Mungkin ada tetangga kali yang denger ya. Oh, tetanggaku nyariin mama aku lah di pasar malam, kan emang deket ya, cuma naik ke atas doang. Nyariin. Katanya, Teh Yuli itu si Fajar katanya, teriak-teriak di kamar mandi lagi katanya. Pas mau pulang, udah buset itu udah dicebokin juga masih pada nempel. Amit. Bener saking keringnya, aku di kamar mandi nangis terus itu udah kayak gitu tuh. Pokoknya itu memalukan itu pokoknya. Makanya aku memalukan, menjijikan pokoknya. Aku pernah hilang di waktu kecil juga, pernah hilang. Hilang di mana? Nyasar. Jadi aku main jauh sama temen. Ibarat kata kalau kayak main dari sini ke pertigaan SBR. Main jauh. Pertigaan Gang Nurkim lah, ke Gang Nurkim. Lupa jalan pulang. Aku sedangkan temen aku udah duluan. Aku sendiri, aku nyari-nyari jalan pokoknya. Sampai samperin tetangga sambil nangis, tahu rumah ini gak gitu, nggak tahu jalan pulang. Pokoknya aduh parah itu pokoknya. Miris banget, aku hilang pernah kayak gitu ya. Kalau misal aku mau masa kecil sih dididiknya udah mandiri. Iya, keras sama kakek aku. Dari yang pas aku mulai tinggal sama kakek aku itu udah dididiknya keras. Emang sih kan kakek aku kan pensiunan TNI ya, jadi mungkin didikannya tuh ke bawah gitu loh, kayak didikan TNI. Jadi kayak aku pengen uang jajan aja pun, misalnya aku kan uang jajan sekolah gope waktu di Zaman SD. Iya, zaman SD kelas 2 waktu di Ciamis itu gope di jajan. Aku 2000. Gope itu tuh udah bisa buat beli cimol sama es pokoknya dah. Masih murah ya jajan. Iya, cimol sama es udah bisa kebeli di gope. Soalnya bala-bala pun masih harganya itu cepean 1, kadang cepet 2. Bawaan itu. Iya, bala-bala pokoknya. Pokoknya murah. Kamu tahu mie Indomie goreng, mie sedap? Dulu harganya berapa? 700 perak. Iya, tahu aku ngalamin. 700 perak. Itu aku ngalamin 700 perak Indomie. Nah, terus sama mie Sakura aja 300 perak dulu. Itu pokoknya aku ngalamin itu. Aku itu dikasih uang jajan gope sehari. Nah, itu pun aku dikasih duit jajan gope. Kalau mau duit jajan, aku harus mungutin daun kedong-dong dulu. Curug kakek kamu? Iya, kan soalnya di depan rumah itu kayak ada halaman gitu. Halaman ada pohon kedong-dong gede tuh. Kan kalau pohon kedong-dong kan daunnya bala ya, udah kuning dia udah jatuh sendiri. Nah, itu setiap pagi tuh, setiap berangkat sekolah tuh harus tuh nyomotin si daun kedong-dong itu tuh dicomotin gitu. Iya, pakai lidi gitu biar cepet tusuk-tusukin gitu. Pokoknya udah ini baru laporan udah dibersihin kayak kasih duit gope baru berangkat. Kalau nggak kayak gitu nggak dapat jajan. Iya, pokoknya perihnya tuh kayak gitu tuh gope. Kadang pengen jajan lagi pun nggak dikasih gitu. Nah, pernah yang aku kadang saking kesalnya gitu ya waktu itu tuh, kan kalau kakek kan masih dapat uang pensiunan ya. Uang pensiunan. Jadi tuh kakek naruh uang tuh di lemari. Gocengan 2000, udah bentuknya receh. Gocengan 2000-an. Gope-gopean banyak tuh sama 10 ribuan. Aku kadang kesel-kesel ya, kakek lagi di kebun, aku ke kamar kakek ngambil nyolong ya. Aku bener asli, soalnya emang jajan kan ya lah, namanya masih anak kecil ya, dikasih jajan gope tuh ya pasti masih kurang gitu mikirnya kan. Apalagi ngelihat temen jajan ya pasti pengen ikutan ya kan. Nah, itu tuh makanya aku di situ udah ngambil, tapi nggak banyak, paling ngambil cuman 1000 gitu, enggak 2000 biar nggak ketahuan kakek. Tuh di situ tuh pokoknya aku kesel banget. Emang
jujur ya, kalau kakek aku tuh tipe orangnya yang pelit soalnya. Jadi kalau ada apa-apa kayak punya makanan suka diumpetin kayak gitu. Waktu itu aja pernah mangga kan, metik mangga belum mateng. Mangga apa, kiwi apa sih namanya, sawo. Iya, punya pohon sawo ternyata dipetikin belum pada mateng sama si kakek kamu, sama kakek aku, sama mama deh. Sama mama waktu itu lagi ini aku datengin aku nengok. Mama sama aku yang ngambilin metikin sawo tuh. Gak taunya masih pada keras. Kata kakek, udah sini dipuyung dulu katanya. Puyung dulu sampai busuk itu. Bener gak dikeluarin. Kakek bilang itu belum matang mulu gitu. Sampai busuk itu di bawah tempat tidur. Terus kata aku, dibuang? Iya, mama kesel. Mama juga kan ya, orang itu sawo pada pengen gitu kan. Ya akhirnya dibuang lah, orang udah busuk, siapa yang mau makan. Udah gitu juga kalau kakek kan suka makan itu sama bawang putih ya. Kalau enggak bawang putih pakai nasi, pakai kecap. Kalau enggak itu makan itu sama ini jambu air. Nah, sama jambu air terus dipakein kecap, udah enak itu katanya. Kalau enggak yang paling mewah itu sama bandeng di presto gitu. Pokoknya bandeng. Nah, kakek kalau udah makan bandeng udah diumpetin itu bandengnya. Pelit banget berarti ya. Iya, emang kayak gitu. Mama juga tahu, ayah juga tahu sebenarnya. Itu gimana ayah kamu? Ya makanya ya aku diem kalau apa-apa diem. Enggak, ayah kamu tuh gimana? Ya ayahku mah ya biasa, orang ayahku kan nggak ada di situ. Ayahku kan di Tangerang, makanya aku dititipin situ. Ayahku di Tangerang, mama aku di Bogor, aku di Ciamis. Iya tuh beda. Nah, pokoknya tuh perih banget itu di situ tuh. Jajan cuman GoPay gitu ya. Tapi ya kalau di sono kan punya ada teman gitu, nggak kayak sekarang apa-apa bergantungnya sama gadget. Kalau di sono kan masih, kalau di sono jujur masih kayak ngebolang gitu. Ngebolang dalam artian kayak main sama kan temen ke terlalu ke HP. Iya, ke kali-kali mancing kayak gitu. Belum ada. Pokoknya seru banget itu zaman kecil aku. Nah, itu cuman aku di Ciamis itu cuman 3 tahun. Itu dikarenain kakek aku meninggal kan ya. Karena kakek aku meninggal. Kamu racun ya? Enggak, itu kencing batu. Oh. Kencing batu kakek aku. Orang pas di rumah juga kakek kencing itu udah pakai selang. Pas udah sebelum kakek meninggal gitu. Udah tuh kakek meninggal, aku dijemput buat ke Bogor. Buat apa sih ke Bogor? Pokoknya tinggal di Bogor gitu, ikut mama. Udah tinggal di Bogor juga kan mama ngontrak ya. Pokoknya udah perih dah, kan rumah peninggalan mama itu nggak mau tinggal di Ciamis bekas rumah kakek gitu, karena jauh kemana-mana, jauh ke saudara, pokoknya jauh kemana-mana. Nah, akhirnya di Bogor lah ngontrak. Udah perih itu pokoknya di Bogor juga aku. Jadi tuh aku ikut sunatan pun, disunat pun aku ikut sunatan massal. Bener, ikut sunatan massal. Aku yang penting mah disunat kata mama juga. Ya udah, jualan keliling gorengan kan, pokoknya ngider SD itu masih SD. Pindah ke Bogor itu naik kelas 4 SD pokoknya. Itu keliling bawa gorengan, nawar-nawarin ke tetangga. Pokoknya udah pokoknya rantai urat malu mah udah dicabut lah sama Allah gitu. Yang awalnya malu, emang awal pasti malu, udah lama kelamaan ya karena butuh kan ya. Ya udah jualan keliling gak malu tuh. Sampai dulu tuh saking gak ada banget gitu ya uang ya, itu tinggal sama mama itu kita nyebutnya itu gubuk derita. Kayak lagu aja gubuk derita. Iya, soalnya emang kenapa, saking udah gak sanggup bayar kontrakan. Waktu itu tuh udah gak sanggup bayar kontrakan. Jadi di bawah kontrakan itu tuh ada kayak rumah tapi dari bilik. Tahu. Dari bilik gitu. Udah tuh di situ yang tadinya misalnya bayar rumah kontrakan itu harusnya 250 ya. Nah,
di ke bilik itu ngontrak di situ numpang sebulan itu cuma 60.000 apa 50.000 gitu kan, ngambil yang murah tuh. Udah di situ udah pengen nangis dah kalau ini mah. Cuman mungkin karena masih kecil ya, nggak mikirin kayak gitu. Yang penting mah mikirinnya kan bisa main apa, makan susah di situ. Apa tuh namanya, yang lebih parah mah udah mah banyak tikus ya. Pari tuh sampai digigitin tikus 3 kali mah. Iya, Pari digigitin tikus. Kasur juga pakainya kasur yang bekas di situ di gubuk itu. Pokoknya udah mau banyak tikus ya. Terus gelap juga, nggak terang Nggak gitu ada ya. itu. Kayak pencahayaannya udah redup banget pokoknya dah. Itu di situ. Oh udah kalau hujan nih, wah udah bocor sana sini udah itu. Bener. Tidur ngemper nih mama, ayah, Pak dia di atas nih di kasur. Aku sama Pari ngemper di bawah kasur. Pokoknya udah miris banget di situ. Udah mama juga udah hampir putus asa di situ. Udah gimana, apalagi waktu itu ayah tuh nggak pulang waktu di sana tuh. Udah aku apaan aja aku di situ aku lakuin, nyamperin ke orang gitu, buangin sampah gitu, nawarin teh mau dibuangin sampahnya ga gitu kan, kadang suka dikasih 2.000 itu buat aku nyari duit jajan sendiri kayak gitu. Makanya aku udah lulus udah bisa kerja, ngerasain megang uang gitu sampai jutaan gitu, 1 juta 2 juta kayak gitu, dibanding inget dulu gitu. Kayaknya dulu pengen uang 1.000 aja gitu susah bener, harus ya mikir 1.000 cara lah gitu. Mau ngeluarin uang 1.000 buat jajan pun susah, nyarinya dari mana gitu. Itu aku pernah ngalamin kayak gitu. Makanya aku tuh sekarang nggak pengen mama juga ngerasain susah gitu. Makanya pengen ya berusaha ya, entah makanya aku berjuang juga di YouTube, di channel YouTube aku ini ya, kali rezekinya ya kan berkembang, bisa terus berkembang, ngasih ya konten-konten yang menarik lah buat ditonton gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih kalau kisah, kalau apa sih namanya, pokoknya masa kecil aku kelam banget deh pokoknya. Menyedihkan banget ya kayaknya. Jadi di luar kata bahagia gitu, tapi disyukuri gitu. Emang sih. Nggak bahagianya kenapa? Beli apa-apa itu nggak mampu. Susah. Beli apa-apa itu nggak mampu. Dulu tuh beli apa-apa nggak mampu. Sampai lebaran pun baju lebaran tuh selalu dikasih. Gak pernah siapa? beli. Sama tante aku dikasih. Pokoknya gitulah. Sedihnya tuh ya gitu, nggak mampu beli apapun gitu. Jangan kayak orang punya beli mainan kayak gitu ya. Boro aku mah kayak gitu. Pokoknya jauh dari kata itu dah, sedih banget. Makanya kalau diceritain mah udah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan menara. Udah banyak banget kali ya. Jadi semua makanya, itu. Iya, ya emang. Jadi mulai nggak sedihnya kayaknya mulai kamu SMP kali ya. Sama sebenarnya SMP juga, cuman bedanya kalau pas udah lebih baik lah maksudnya. Iya, kalau pas waktu SMP itu udah kontrak, tapi kontrak udah ganti kontrakan, udah pindah gitu loh, udah bukan di yang gubuk itu lagi gitu. Kalau pas SMP mah itu tuh terakhir sampai SD kelas 6 apa kelas berapa ya, pokoknya yang di gubuk itu tuh lumayan sih lama, 2 tahun apa 3 tahun gitu, miris pokoknya itu 3 tahun. Kadang kalau mama nggak bisa masak juga, nggak bisa apa-apa, kadang dari tetangga dikasih. Iya, dari tetangga. Berarti tetangga kamu ingat kali ya? Hah? Kalau ngeliat kamu ingat masa dulu kali. Nggak tahu, aku lupa tetangganya yang mana. Goblok Mas. Jadi contoh-contoh orang yang tidak tahu balas budi. Pokoknya apaan aja lah mikirnya dilakuin mama. Jualan gorengan juga ya, kalau nggak dari situ ya dulu aku nggak bisa sekolah mungkin dari sama mama. Ya aku hidup dulu jujur karena mama jualan gorengan, maksudnya bisa sekolah kayak gitu karena mama jualan gorengan. Biar laku nggak seberapa gitu, tapi bisa buat makan, bisa buat
ngasih jajan sekolah gitu, jajan sekolah nggak gede tapi masih bisa ngasih gitu. Itu yang aku salut tuh, sampai aku SMK sampai lulus juga. Makanya aku udah lulus tuh nggak pengen gitu nyusahin lagi gitu. Mas saya udah lulus nyusahin lagi kan nggak enak. Anda selalu menyusahkan seumur hidup Anda. Makanya kalau apa tuh namanya, kalau buat orang-orang yang udah lahir udah enak ya Syukuri. ya syukuri ya, nggak ngerasain susah. Tapi jangan lupa juga, maksudnya harus peduli juga sama orang yang susah gitu, karena nggak mungkin selamanya kita juga di atas gitu. Pasti kita juga ada yang namanya di bawah. Iya ya, mungkin aku dulu ngerasain susah gitu lama masa kecil ya, mungkin nanti besarnya aku udah gede lagi, udah dewasa, udah tua, aku bisa ngerasain suksesnya gitu. Itu sih. Sedih banget ya ternyata kisah masa kecil kamu kayak gitu. Nah, gimana ya, sekarang mah kita tinggal syukurin apa yang udah ada sekarang. Pokoknya mah nggak boleh disesalin. Jadi kita pelajaran. harus berusaha supaya anak-anak kita nanti nggak kayak Nah gitu. itu yang aku pengen terapin tuh. Aku nggak pengen nanti anak aku tuh ngerasain kayak aku. Iya. Aku nggak mau ya, nanti makanya aku berjuang apapun aku lakuin, kerjaan apapun aku lakuin, mau usaha apapun aku jalanin, pokoknya semuanya aku bakal cobalah biar aku nanti bisa bikin anak aku itu nggak ngerasain hal kayak gitu. Pokoknya semoga aja keluarga kita, apalagi anak aku gitu. amin. Itu dong. Masih panjang berarti ya sebenarnya. Iya masih panjang, tapi nanti gampang cerita lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi aja kali ya. Apa dong? Ya udah Udah dulu kali ya. Udah lama tuh kelamaan. Mungkin nanti di podcast selanjutnya bakal ada terusannya ya. Mulai kamu remaja, ketemu aku, sampai kita nikah, kayak gitu kali ya. Boleh. Bisa. Udah tutup dong. Ya udah Sampai dulu jumpa ya. lagi di channel Ajay. Oke?